Puisi Rendra, nyanyian angsa. Majikan rumah pelacuran berkata kepadanya, "Sudah 2 minggu kamu berbaring, sakitmu makin menjadi. Kamu tak lagi hasilkan uang, malahan padaku kamu berhutang. Ini biaya melulu. Aku tak kuat lagi. Hari ini kamu mesti pergi." Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya tegas dan dengki dengan pedang yang menyala, menuding kepadaku. Maka darahku terus beku. Maria Zaitun namaku, pelacur yang sengsara, kurang cantik dan agak tua. Jam 12 siang, matahari terik di tengah langit. Tak ada angin, tak ada mega. Maria Zaitun keluar rumah pelacuran tanpa koper. Tak ada lagi miliknya. Teman-temannya membuang muka. Sempoyongan ia berjalan, badannya demam. Sipilis membakar tubuhnya. Penuh borok di kelangkang, di leher, di ketiak, dan di kedua susunya. Matanya merah, bibirnya kering, gusinya berdarah, sakit jantungnya kambuh pula. Ia pergi kepada dokter. Banyak pasien lebih dulu menunggu. Ia duduk di antara mereka. Tiba-tiba, orang-orang menyingkir dan menutup hidung mereka. Maria Zaitun meledak marah, tapi buru-buru juru rawat menariknya. Ia diberi giliran lebih dulu dan tak ada orang memprotesnya. Maria Zaitun, utangmu sudah banyak padaku, kata dokter. Iya, jawabnya. Sekarang uangmu berapa? Tak ada. Dokter geleng kepala dan menyuruhnya telanjang. Ia kesakitan waktu membuka baju, sebab bajunya lekat di borok ketiaknya. Cukup, kata dokter. Dan ia tak jadi mereksa. Lalu kepada juru rawat ia berbisik. Kasih ia injeksi vitamin C. Dengan kaget, juru rawat kembali berbisik. Vitamin C. Dokter, paling tidak ia perlu salvarsan. Untuk apa? Ia tak bisa bayar. Dan lagi, sudah jelas ia hampir mati. Kenapa harus dikasih obat mahal yang diimpor dari luar negeri? Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya iri dan dengki. Dengan pedang yang menyala, menuding kepadaku. Aku gemetar, ketakutan, hilang rasa, hilang pikirku. Maria Zaitun namaku, pelacur yang takut dan celaka. Jam 1 siang, matahari masih di puncak. Maria Zaitun berjalan tanpa sepatu. Dan aspal jalan yang jelek mutunya lumer di bawah kakinya. Ia berjalan menuju gereja
pintu gereja telah dikunci karena khawatir akan pencuri. Ia menuju pastori dan menekan bel pintu. Koster keluar dan berkata, "Kamu perlu apa? Pastor sedang makan siang dan ini bukan jam bicara." "Maaf, saya sakit. Ini perlu." Koster meneliti tubuhnya yang kotor dan berbau, lalu berkata, "Asal tinggal di luar, kamu boleh tunggu. Aku lihat apa pastor mau terima kamu." Lalu Koster pergi menutup pintu. Ia menunggu sambil belingsatan kepanasan. Ada 1 jam, pastor baru datang kepadanya. Setelah mengorek sisa makanan dari giginya, ia menyalakan cerutu, lalu bertanya, "Kamu perlu apa?" "Mau mengaku dosa." "Tapi ini bukan jam bicara. Ini waktu saya untuk berdoa." "Saya mau mati." "Kamu sakit?" "Iya. Saya kena raja singa." Mendengar ini, pastor mundur 2 tindak. Mukanya mungkrek. Akhirnya agak keder, ia kembali bersuara, "Apa kamu kupu-kupu malam?" "Iya." "Saya pelacur." "Iya." "Santo Petrus, tapi kamu Katolik?" "Iya." "Santo Petrus." 3 detik tanpa suara, matahari terus menyala, lalu pastor kembali bersuara, "Kamu telah tergoda dosa." "Tidak tergoda, tapi melulu berdosa." "Kamu telah terbujuk setan." "Tidak, saya terdesak kemiskinan dan gagal mencari kerja." "Santo Petrus." "Santo Petrus, Pater, dengarkan saya. Saya tak butuh tahu asal-usul dosa saya. Yang nyata hidup saya sudah gagal. Jiwa saya kalut. Dan sekarang saya mau mati. Saya takut sekali. Saya perlu Tuhan atau apa saja untuk menemani saya." Dan muka pastor menjadi merah padam. Ia menuding Maria Zaitun, "Kamu galak seperti macan betina. Barangkali kamu akan gila, tapi takkan mati. Kamu tidak perlu pastor, kamu perlu dokter jiwa." Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya sombong dan dengki, dengan pedang yang menyala menuding kepadaku. Aku lesu tak berdaya, tak bisa nangis, tak bisa bersuara. Maria Zaitun namaku, pelacur yang takut dan celaka, pelacur yang lapar dan dahaga. Jam 3 siang, matahari terus menyala, dan angin tetap tak ada. Maria Zaitun bersijingkat di atas jalan yang terbakar. Tiba-tiba ketika menyeberang jalan, ia kepleset kotoran anjing. Ia tak jatuh, tapi darah
keluar dari borok di kelangkangnya dan meleleh ke kakinya. Seperti sapi tengah melahirkan, ia berjalan sembari mengangkang. Di dekat pasar ia berhenti. Pandangnya berkunang-kunang. Napasnya pendek-pendek. Ia merasa lapar. Orang-orang pergi menghindar. Lalu ia berjalan ke belakang satu restoran. Dari tong sampah ia kumpulkan sisa makanan. Kemudian ia bungkus hati-hati dengan daun pisang. Lalu berjalan menuju keluar kota. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya dingin dan dengki. Dengan pedang yang menyala menuding kepadaku, "Yang mulia, dengarkanlah aku. Maria Zaitun namaku, pelacur lemah, gemetar, ketakutan." Jam 4 sore, seperti siput ia berjalan. Bungkusan sisa makanan masih di tangan, belum lagi dimakan. Keringatnya bercucuran, rambutnya jadi tipis, wajahnya kurus dan hijau seperti jeruk yang keriput. Lalu jam 5 ia sampai di luar kota. Jalan tak lagi beraspal, tapi debu melulu. Maria Zaitun memandang matahari dan pelan berkata, "Berdebah." Dan setelah berjalan 1 kilo lagi, ia tinggalkan jalan raya dan berbelok masuk sawah, berjalan di pematang. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya tampan dan dengki. Dengan pedang yang menyala mengusirku pergi. Dan dengan rasa jijik ia tusukkan pedangnya perkasa di antara kelangkangku. Dengarkan yang mulia, Maria Zaitun namaku, pelacur yang kalah.